Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview bohlam ya. Bohlam ini dipakai untuk Innova Reborn ya, untuk Toyota Innova Reborn versi tipe G ya, semua tahun yang masih menggunakan reflektor ya. Sekali lagi yang masih menggunakan reflektor halogen bawaan pabriknya ya, tipe G umumnya ataupun tipe V tapi yang versi lama ya, bukan versi facelift ya, untuk Innova Reborn. Karena kalau yang sudah versi facelift atau yang sudah tipe V atau tipe di atasnya itu sudah menggunakan proyektor bawaan aslinya. Tetapi kalau Anda mau membandingkan LED ini nanti dengan proyektor, tentu akan terang ini, saya berani jamin. Jadi Anda yang mempunyai tipe G tidak usah Anda upgrade ke headlamp tipe V atau ke tipe Venturer atau segala macam, tidak perlu ya. LED ini adalah tipenya H11, jadi untuk low itu lampu dekat artinya ya, lampu pendek untuk Toyota Innova Reborn. Apa sih keunggulan dari bohlam ini dibandingkan dengan produk-produk kompetitor? Nah, itu yang Anda harus tahu dan Anda harus pahami. Ya, ada harga, memang ada kualitas. Ya. Nah, kita akan jabarkan dulu spesifikasi dari bohlam ini. Satu, bohlam ini adalah 50 watt real. Ya, 50 watt real. Nah, ini adalah bohlam halogen standar bawaan mobil Anda. Mereknya adalah Philips bawaan mobil Anda dan di sini tertulis 55 watt. Ya, jadi kalau Anda menggunakan bohlam ini 50 watt itu sangat-sangat bagus atau tidak mempengaruhi kelistrikan mobil Anda karena tidak melebihi daya spesifikasi atau tidak melebihi macam-macamnya. Jadi intinya adalah setara. Tetapi dengan Anda mengganti ini ke LED ini terangnya bisa mencapai 5 kali. Karena LED ini diukur menggunakan alat luxmeter kita. Ini menghasilkan 1000 lux, ini bisa menghasilkan sekitar 5000. Jadi sekitar 5 kali lebih terang. Ya, itu berani saya jamin. Anda silakan order, Anda silakan tinggal pasang. Nah, pemasangan juga sangat PNP ya. Ini adalah bohlam originalnya. Anda cukup lepas soketnya, Anda putar, bohlamnya Anda cabut. Nah, Anda kemudian tinggal pasang ini, Anda putar dan soketnya pun tinggal colok. Anda colok begini nggak nyala, Anda balik. Jadi pemasangan sangat PNP tanpa ada potong-potong kabel atau tanpa ada perlu sobek-sobek kabel atau macam-macam. Pokoknya sangat-sangat PNP. PNP ini artinya adalah plug and play. Tinggal colok soket, selesai. Ya, seperti itu. Selain itu, bohlam ini syarat bohlam bagus itu ada beberapa. Jadi 1 watt dan luxnya harus real. Bohlam ini real sekitar 50 watt. Ya, saya tidak mau membohongi Anda, saya juga tidak mau bermain curang karena ya Anda tahu sendiri ya, pedagang di online shop pasti akan menulis watt yang besar-besar, tetapi kenyataannya tidak sesuai. Ada juga orang copy paste, dia punya spesifikasi tetapi LED-nya bukan. Ya, hati-hati. Nah, kita di sini dari Jungki Wenas Juragan Lampu kita mau menyajikan data yang real, yang sesuai dengan fakta. Ini adalah 50 watt. Kedua, bohlam ini tidak ngedrop. Banyak LED di pasaran ngedrop. Saya pun sendiri punya bohlam yang ngedrop ya, tetapi ini saya jamin tidak ngedrop. Jadi arti tidak ngedrop adalah pertama kali nyala 50 watt, Anda jalan, kalau Anda tinggal di Jakarta, Anda jalan dari Jakarta ke Bogor pada malam hari ya. Sampai di Bogor ya akan tetap 50 watt. Atau Anda jalan dari Jakarta ke Bandung mau ke Bandung lewat Cikampek, lewat Cipularang ya 50 watt. Dari Anda jalan dari Grogol ya sampai Bandung harus 50 watt. Nah, itu artinya tidak ngedrop. Ya, itu yang bagus. Karena banyak LED di pasaran itu ngedrop. Memang dites awalnya wattnya gede menggunakan alat lah. Ini kasih lihat. Tetapi kenyataannya 5 menit awal doang ya. Jadi hati-hati jangan sampai Anda tertipu. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Kenapa harus adjustable? Kita harus men-setting LED ini memang vertikal. Tetapi kadang-kadang ya setelah dipasang LED ini tidak bisa vertikal tetapi miring ya. Nah, makanya kenapa LED ini harus adjustable 360 derajat. Selain itu, LED ini bisa ditarik maju dan didorong mundur. Tujuannya adalah untuk memfokuskan sinar. Jadi, LED ini adjustable. Adjustable-nya bukan hanya putar, tetapi bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Ini merupakan keunggulan dari LED inilah. Ya. LED ini juga tidak storing.
Ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kelistrikan mobil Anda. Zaman dulu yang namanya Kijang Innova itu jadul, atau jadul itu dalam arti tidak ada sensor-sensor atau istilahnya kelistrikan mobilnya sangat-sangat sederhana. Ya, Kijang Innova zaman sekarang sudah berbeda, banyak sensor, dan jika Anda mengubah-ubah kelistrikan atau mengganti elektronik di mobil yang storing atau mengganggu, nanti di dashboard bisa nongol bawa ke dealer, servis kelistrikan segala macam, atau engine check nyala. Nah, yang seperti itu bisa mengganggu. Nah, Anda memasang LED ini sangat PNP, jadi Anda tidak perlu takut soal ada malfunction di mobil Anda. Ya, karena banyak loh LED di pasaran, atau Anda mengganti apapun ya bisa mengganggu kelistrikan, ya, mengganggu sensor-sensor di mobil Anda, ya. Nah, LED ini saya jamin tidak storing. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal bayangan gelap LED ini kecil, nanti kita akan tunjukkan. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan, ya, teknologi pendinginan LED ini adalah double Cooper PCB. Ya, double Cooper PCB. Teknologi pendinginan double Cooper PCB ini tidak kalah dengan yang namanya DHP atau double heat Cooper pipe. Malah teknologi pendinginan ini lebih baik kalau menurut saya dan sangat stabil. Saya mempunyai tipe DHP, tetapi DHP itu masih bervariabel naik turun wattnya. Sedangkan ini tidak, dia sangat stabil, ya segitu-segitu aja karena teknologinya double Cooper PCB, ya. Double Cooper PCB, kipasnya sudah upgrade yang versi kencang dan tahan air. Nah, keunggulan lain dari LED ini adalah LED ini tanpa driver. Drivernya di mana? Dia drivernya inside, ya, drivernya inside. Wah, kalau begitu LED ini nggak bagus dong Pak, nggak ada balasnya, nggak ada ininya, cepat rusak ini itu, nggak ada masalah. Karena ini teknologi pembuatan LED ini lebih maju dibandingkan versi-versi lain yang masih menggunakan driver eksternal, ya. Karena kenapa? Chip komponen-komponen elektronik sangat kecil, baru bisa masuk ke dalam, ya. Kalau yang menggunakan balas di luar artinya masih pembuatannya oleh tangan manusia, jadi masih manual di soldernya, komponennya gede-gede, sedangkan ini tidak bisa, komponennya kecil-kecil ditaruh di dalam, ya. Jadi teknologi pembuatan dari LED ini sudah lebih maju. Nah, yang paling penting adalah ini kabel dirajut oleh nilon, ya, tahan tarik, jadi lebih speknya lebih tinggi lah, dan ini tinggal colok soket saja, jadi Anda tidak perlu ikat-ikat driver, tidak perlu Anda kabel tis segala macam. Dan ini juga sangat baik untuk yang Anda menggunakan Innova diesel, karena ini sudah dirajut oleh nilon tahan tarik, jadi tahan getar, ya. Penting ini bro, tahan getar bro, karena mobil, ya namanya mobil diesel, satu, getaran memang lebih besar dibandingkan mobil bensin, tapi memang mobil diesel zaman sekarang sudah lebih canggih lah, nggak seperti mobil zaman dulu yang getarannya gede. Sudah canggih, kenapa? Karena engine mountingnya mungkin bagus dan mesinnya sudah common rail, ya. Jadi getaran memang tidak sehebat mobil diesel zaman dulu, tetapi intinya ada lebih getaran dibandingkan mobil bensin. Ini penting, ya. Kalau Anda membeli LED yang ada driver, biasanya kalau berat di sininya drivernya, balasnya, ada momen di sini bisa kalah, bro. Putus, makanya kabel digoyang, kadang nyala, kadang mati. Nah, ini di sini bisa putus. Nah, LED ini tidak ada driver, jadi tidak berat. Dan ini sudah juga dirajut nilon tahan tarik, jadi istilahnya speknya udah sangat tinggi, ya, sudah sangat baik lah. Dan lebih tahan panas dibandingkan versi lain, merek-merek LED lain, DHP sekalipun. Kenapa? Karena kalau diesel, ya, ruangan mesin akan lebih panas dibandingkan mesin bensin, ya, seperti itu. Jadi cocoklah untuk Innova, untuk mobil-mobil di Indonesia, karena LED ini adalah LED yang speknya yang saya bangun. Merek LED dari ini adalah Juragan Lampu. Di sini tertulis emboss Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini, ya, Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda bisa WhatsApp saya jika berminat 0898 269 3838. Anda bisa beli di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, it's okay. Mohon maaf saya tidak menerima COD, ya. Nah, yang paling penting untuk Innova juga, Innova Reborn, ya. Ini LED sebenarnya sudah berjalan hampir 4-5 tahun. Tapi itu adalah versi lama. Versi lama dari LED tersebut adalah menggunakan chip Cree XHP 50 second generation. LED ini sudah menggunakan tipe chip terbaru, menggunakan chip otomotif persegi panjang. Ya, sudah di-upgrade wattnya, sudah di-upgrade chipnya, sudah di-upgrade kipasnya. Jadi dari versi lama kita punya, tapi yang versi lama cuma 30 watt. Nah, versi yang baru adalah 50 watt. Nah, ini sudah terbaru, ya, kita akan tawarkan kepada Anda. Ini sudah berjalan banyak banget, kita sudah jual ratusan, memang belum sampai 1000, sudah ratusan kita jual dan feedbacknya sangat baik, ya.
Saya ngomong apa adanya to the point karena ya saya sebagai hobi dan saya juga berdagang, saya juga tidak mau hanya mementingkan keuntungan. Kenapa? Karena saya juga hobi. Saya tidak mau Anda membeli barang istilahnya kucing dalam karung. Memang ada harga, ada kualitas. Ada orang bilang, wah LED-nya si Jungki mahal. Saya bilang tidak, sesuailah dengan kualitasnya. Ya. Nah, apa sih keunggulan yang versi baru ini, yang versi upgrade? Nah, chipnya yang di-upgrade menggunakan versi otomotif. Kenapa? Karena Anda bisa lihat halogen H11 ini filamen itu memanjang dan seperti jarum. Memanjang seperti jarum. Ya, memanjang seperti jarum. Nah, sama chip dari LED ini juga harus memanjang. Sedangkan kalau yang versi lama yang warnanya abu-abu, ya, warna bodinya abu-abu itu menggunakan chip XHP 50 second generation. Nah, chip XHP 50 second generation itu tidak memanjang tetapi bujur sangkar. Nah, efeknya apa perbandingan dengan ini? Ini akan fokusnya lebih baik. Kenapa? Karena dia memanjang merupakan anatomi 1:1 dari halogen. Memanjang loh, bukan melebar. Ya, bukan melebar. Nah, apa bedanya dengan kompetitor? Apa bedanya dengan kompetitor? Banyak LED H11 juga punya kompetitor, Anda bisa melihat. Nah, saya jabarkan di sini kekurangan dari kompetitor dibandingkan dengan ini. Kalau kompetitor Anda melihat chip yang sangat lebar, lebar ya, bukan memanjang, sangat lebar, itu pasti akan buyar, akan menyilaukan atau banyak glare, menyilaukan dari lawan arah. Nah, makanya kenapa kita upgrade dari yang bujur sangkar ke persegi panjang? Tujuannya adalah supaya fokusnya lebih baik, lebih padat ke jalan, tidak menyilaukan orang. Ya, nah makanya kenapa chipnya kita pilih tidak terlalu lebar. Sebenarnya saya waktu membuild ini LED, kita bisa bilang mau ke 60 watt, bisa, tetapi chipnya harus lebih gede, nggak bisa menggunakan chip ini. Nah, kalau chipnya lebih gede, artinya glare-nya lebih banyak. Nah, makanya Anda harus mencari LED yang setipis mungkin seperti jarum. Karena halogen ini jarum. Karena reflektor Anda punya halogen. Kita mengkonversi ke LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Nah, makanya chipnya harus seperti jarum. Gitu ya. Makanya dari yang XHP 50 second generation yang bujur sangkar, kita sudah tidak jual. Kita upgrade ke versi ini, satu lebih terang, fokusnya akan lebih baik, chipnya otomotif. Ya, seperti itu. Jadi itu penting. Dan yang sangat penting adalah harus awet, bro. Ya, LED ini sangat awet. Saya ngomong apa to the point, awet, tetapi memang namanya barang elektronik pasti ada rusak. Ya, tetapi LED ini awet, bro, dibandingkan dengan tipe-tipe DHP, double heat pipe. Ya, kenapa sih saya tidak mau membuat wattnya lebih besar? Sebenarnya kita bisa saja membuat 60 watt, 75. Ya, LED watt makin besar akan makin panas. Makin panas akan makin cepat rusak. Sama seperti Anda punya motor, ya. Motor Anda motor bebek 100 cc, Anda punya motor Ninja 250 cc, Anda punya motor Moge 600 cc. Cc makin gede, mesin akan makin panas. Ya, sama dengan LED, watt makin gede akan makin panas. Makin panas akan menyebabkan LED makin cepat rusak. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Jadi selama ini saya sudah meriset kira-kira idealnya adalah 50 watt. 50 sampai 50 watt sama seperti halogen standar. Sedangkan terangnya bisa berkali-kali lipat, 5 kali lipat contohnya dalam hal ini. Ya. Memang kalau Anda membeli LED watt yang lebih besar memang akan menjadi lebih terang, tetapi ada konsekuensi menjadi tidak awet. Anda boleh percaya omongan saya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Memang ada garansi, tetapi Anda meribetkan. Anda misalnya lagi jalan malam ke Cikarang atau dari Jakarta ke Cikarang, Anda lagi butuh atau Anda lagi buru-buru, tiba-tiba lampunya mati. Kan itu tidak juga nggak, itu menyebabkan Anda juga tidak enak di jalan, benar nggak? Jadi kalau Anda mau awet, mau terang, mau fokus bagus, Anda bisa pilih LED ini. Saya bukannya menawarkan ini, Anda tidak perlu percaya saya 100%, tetapi saya ngomong apa adanya to the point. Ya, makin LED watt gede, makin cepat rusak. Karena kenapa? Makin panas. Reflektor akan cepat gosong. Ya, karena LED di atas 60 watt itu sudah mencapai di atas 55 watt itu biasanya LED high power itu sudah mencapai 110 derajat, sedangkan LED ini masih bisa di bawah 100, di bawah 90. Jadi masih aman. Ya, seperti itu. Jadi
LED ini tidak merusak reflektor, tetapi kalau watt makin gede akan makin panas. Nah, itu bisa merusak mika atau reflektor mobil Anda. Ya, oke. Jadi ini adalah untuk Innova Reborn. Rekomendasi banget untuk Innova Reborn. Tipenya adalah H11. Nah, mobil-mobil yang menggunakan reflektor tipe H11 seperti misalnya Honda CR-V Gen 4, ada juga ya. Mobil apa lagi ya? Ya, seperti Honda City juga ya. Pokoknya mobil-mobil yang menggunakan reflektor halogen H11 bisa menggunakan tipe ini. Dan khususnya adalah ini untuk Innova Reborn karena banyak banget pencari LED untuk Innova Reborn. Nah, ini yang saya rekomendasi. Oh ya, color temperatur bohlam ini adalah 5500 Kelvin. Jadi 5500 Kelvin ini warnanya masih putih tapi masih ada sedikit kekuning-kuningan. Sedikit ya. Dalam hal ini adalah sedikit ya, seperti inilah warnanya ya. Putih masih ada kekuning-kuning, tetapi memang tidak terlalu ke kuning, tidak terlalu ke putih. Makanya warnanya adalah 5500 Kelvin dan bayangan gelap LED ini juga kecil ya. Itu bayangan gelapnya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap juga makin bagus. Ya, karena banyak sekali di pasaran bohlam yang bayangan gelapnya besar. Ya, feature lain keunggulan dari LED ini adalah ini adjustable. Ya, adjustable dan ini bisa ditarik maju dan didorong mundur. Nah, Anda bisa posisikan begini, Anda bisa posisikan lebih LED ini bisa lebih ke dalam reflektor atau Anda bisa tarik. Ya, jadi fokusnya sangat adjustable. Kenapa fokus harus adjustable? Karena ya mobil Anda reflektornya itu lahir menggunakan halogen. Nah, ini ada reflektor, misalnya ini adalah punya Toyota Altis. Ya, reflektornya ini lahir dari halogen. Yang pasti adalah reflektor Anda tidak salah. Pakai halogen pasti cut off-nya atau sinarnya akan bagus, tetapi masalahnya kurang terang. Nah, Anda ganti LED. Ya, terus Anda ganti LED, terus Anda putar-putar karena nggak fokus naik turunnya. Ya, itu salah. Yang harus diputar apanya? LED-nya, bro. Terhadap reflektor, bukan naik turunnya. Banyak orang nggak paham di luaran. Ya, banyak bengkel juga yang menyesatkan. Malah dia putar-putar pakai obeng, diturunkan, dinaikkan. Itu salah besar. Ya, salah besar. Nah, Anda mengganti LED ini, Anda tidak perlu mengadjust naik turun reflektor Anda pakai obeng. Cukup Anda bermain di putaran ini, tarik maju atau didorong mundur. Ya, oke, saya rasa cukup reviewnya. Anda mau order barang ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa order di Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Mohon maaf, saya tidak menerima COD. Anda ragu, Anda tidak usah beli. Kalau Anda yakin, Anda bisa beli di online shop karena Anda transfer ke online shop ini. Atau Anda bisa langsung datang ke workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Ya, saya ada di Grogol, Jakarta Barat. Anda bisa search di Google Juragan Lampu Jungki Wenas. Itulah alamat saya. Oke, cukup reviewnya. Terima kasih.